Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Eh, Mungkin untuk pertemuan ke-7 ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Saya menggunakan Zoom tetapi asinkron ya supaya teman-teman nanti bisa melihat sewaktu-waktu, dan memang mungkin karena saya dan dosen-dosen lain sedang ada hibah penelitian dan juga pembenahan revisi paper, sehingga perkuliahan ini, pertemuan ke-7 ini mengenai kisi-kisi dan review persiapan menjelang UTS, saya lakukan secara asinkron, secara melalui rekaman Zoom ya, sehingga saya harap teman-teman tetap semangat untuk bisa mengikuti dan berlatih dari soal-soal dan materi yang sudah diberikan, sehingga harapannya nanti untuk UTS di kedepannya, ya untuk semua mata kuliah lancar ya, teman-teman tetap semangat ya, meskipun situasi kita sedang pembelajaran daring, karena ya mohon maaf, kebetulan kondisi di jurusan kita, beberapa mahasiswa dan beberapa dosen ada yang sedang berusaha untuk sembuh dari paparan COVID ya. Semoga segera sembuh dan COVID bisa segera teratasi dan kita bisa kembali melakukan pembelajaran secara normal ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai mengenai review ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita yang singkat ini tetap mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas kita, meraih cita-cita kita ya, dan semoga pembelajaran ini tetap bisa memberikan output yang maksimal meskipun kita sedang dalam situasi peralihan ya antara kondisi COVID dan kondisi normal ya. Semoga segera normal kembali. Nah teman-teman, untuk yang kemarin-kemarin saya ingatkan kembali bahwa kalkulus lanjut ini ada sangkut pautnya dengan materi-materi di turunan dan juga materi integral sebelumnya ya. Jadi integral kalkulus lanjut ini mengenai integral itu sangat erat kaitannya dengan turunan, materi turunan. Jadi teman-teman silakan juga melihat-lihat materi tentang turunan, supaya dengan kita mengetahui turunan, kita akan mudah, berarti bentuk normal sebelum diturunkannya itu adalah integral dari turunan itu ya. Ya, dengan cara seperti itu, maka kita akan di luar kepala bisa hafal ya, dan sering-sering sambil melihat contoh soal atau bahkan sebaiknya memang mengerjakan soal juga. Dan untuk mata kuliah kalkulus lanjut, terutama integral ini memang tidak semata-mata kita menggunakan aljabar saja, tapi juga ada hafalannya ya. Mengapa ada hafalannya? Karena beberapa bentuk supaya bisa diintegralkan itu ada yang dilakukan metode konversi, misalkan ke trigonometri, atau dilakukan apa namanya, metode menggunakan persamaan yang bentuknya lain tetapi sama, misalkan sin kuadrat sama dengan 1 kurangi cos kuadrat ya. Jadi itu dengan perubahan-perubahan seperti itu kita menjadi bisa mengintegralkan ya dari bentuk yang ada di soal yang kelihatannya tidak bisa diintegralkan ya, dari contoh-contoh soal di materi Bujuwai kemarin dan soal-soal latihan teman-teman. Saya yakin apabila teman-teman mengerjakan itu semua, maka nanti untuk UTS dan UAS tidak akan kesulitan. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Ingatlah bahwa apabila Anda mengerjakan tugas-tugas itu, saya jamin Anda pasti bisa menyelesaikan UTS dan UAS ya. Oke, kita langsung saja kita review materi yang sudah kita pelajari ya. Kita review. Ya, kita dari pendahuluan ya. Jadi pendahuluan itu kita waktu itu membahas tentang kontrak perkuliahan. Jadi kontrak perkuliahan ini sebenarnya bisa fleksibel ya, karena kalau tidak salah ini adalah kontrak perkuliahan dari Bu Juwariyah ketika mengajar kalkulus dalam situasi normal. Nah, sekarang kita dalam situasi daring. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan situasi daring ini. Mungkin banyak waktu luang, tapi di samping itu juga teman-teman mendapatkan banyak tugas. Nah, silakan teman-teman bisa memaksimalkan belajar kelompok dan juga memaksimalkan dari belajar dari referensi dan sumber-sumber yang lainnya. Saya perbolehkan silakan Anda membuka YouTube ya dari berbagai macam tutor atau tentor ya, karena materi kita juga masih ada sangkut pautnya dengan materi SMA zaman dulu. Mungkin teman-teman kalau lupa mengerjakan yang ini dari materi kuliah kalkulus lanjut ini, bisa melihat, oh basicnya ketika dulu pembahasan di SMA itu seperti apa, itu banyak di internet ya.
dari yang dasar sehingga teman-teman ingat, oh ini asalnya dari ini, bentuk seperti ini harus diubah ke bentuk ini supaya bisa dilakukan integral. Kita harus menghafal turunan ini sama dengan kalau diintegralkan jadi seperti ini dan sebagainya. Ya seperti itu ya. Ya, untuk tugas ini saya leburkan ya, kuis itu di dalam tugas ya. Jadi kemarin teman-teman sudah banyak mengerjakan tugas. Saya berikan tugas yang banyak itu sudah termasuk kuis dalamnya. Dan jangan lupa bahwa saya ingatkan kembali porsinya besar ya. Jangan sampai tidak mengerjakan. Silakan teman-teman yang mungkin kemarin pertemuan 1 sampai 6 itu belum mengerjakan tugas sebelum ujian akhir, teman-teman kalau mengumpulkan tugas itu saya masih menerima ya. Jangan sampai tugas tidak dikerjakan. Karena akan membuat Anda menyesal ya, apalagi ini kalkulus mata kuliah dasar biasanya kalau dulu di zaman saya kuliah itu banyak yang mengulang. Ini saya berikan kesempatan tugas-tugas yang harusnya sudah dikumpulkan di pertemuan kemarin. Ini sebelum ujian UAS silakan Anda kerjakan. Saya masih bisa mempertimbangkan untuk menilainya ya. Dan saya ingatkan kembali teman-teman yang berhalangan mengikuti UTS, ini jadwal UTS sudah ada di kalender akademik, silahkan dicek lagi di SIA akademik, silahkan teman-teman rajin-rajin membuka dan mengecek, jangan sampai Anda salah membaca jadwal ya. Kemudian kalau ada teman-teman yang sudah tahu jadwalnya, teman-teman mengalami sepertinya ada halangan, ada acara dan sebagainya, Anda kabarkan ya kepada saya sebelum ujian berlangsung. Anda kabarkan sebelum hari H ujian itu berlangsung, Anda izin Pak, mohon maaf saya tidak bisa mengikuti ujian Pak pada tanggal sekian, mohon kebijaksanaannya. Nah itu akan saya berikan tugas ya sebagai pengganti ya. Itu masih boleh kalau teman-teman izin terus terang dengan alasan yang jelas sebelum hari H ujian UTS atau UAS. Tapi kalau Anda diam saja kemudian lewat UTS atau lewat UTS Anda baru bilang, Pak kemarin saya nggak ikut ujian karena saya begini, itu tidak saya terima ya. Karena cara-cara seperti itu tidak menghargai teman-teman yang lain yang mengikuti ujian dan juga Anda tidak menghargai diri Anda sendiri. Anda diberikan kesempatan cara-cara yang baik untuk izin, untuk minta tugas itu kenapa tidak digunakan cara-cara yang Anda jauh-jauh hari izin atau Anda berusaha bisa menyelesaikan acara itu sehingga bisa ikut ujian bersama-sama teman yang lain ya pada jadwal yang sama. Harusnya kan Anda berusaha ya. Tapi kalau ada halangan silahkan sebelum hari H Anda katakan kepada saya dengan alasan yang jelas. Kalau perlu mungkin misalkan sakit ya. Kalau misalkan sakit Anda berikan surat keterangan sakit ya. Anda perkirakan mungkin nggak bisa ikut ujian, Anda berikan surat keterangan sakit. Maka Anda izin kepada saya akan berikan kebijaksanaan dengan tugas yang lain atau dengan kelonggaran lain. Ya, Anda jangan khawatir, intinya dikerjakan saja. Ya, jangan khawatir. Tugas-tugas jangan sampai tidak Anda kerjakan saja ya. Silakan bekerja sama ya dalam mengerjakan tugas ya. Gimana caranya tugas tidak bolong, tidak absen ya. Semua tugas dikerjakan bersama teman-teman Anda. Tapi kalau ujian hanya kejujuran Anda dan Tuhan yang Maha tahu. Walaupun ini daring, silahkan ketika ujian Anda kerjakan dengan kemampuan Anda sendiri ya. Ya, jadi saya memaksa Anda supaya Anda itu jangan sampai mengulang-ulang kuliah ya. Kasihan orang tua Anda ya. Ingat orang tua Anda harus memaksa diri Anda sendiri untuk segera lulus tepat waktu karena sekarang tidak ada semester pendek, hampir tidak ada semester pendek. Jadi kalau kita sudah selesai setiap kuliah kita lewati itu kita lega ya. Orang tua juga tidak terbebani. Yaitu misi Anda datang ke Jogja, Anda kuliah itu maksimalkan Anda dibiayai orang tua Anda menjadi pahlawan bagi Anda, maka kembalikanlah, berikan hadiah yang baik bagi orang tua Anda, berikan hati yang senang melihat Anda wisuda ya, tepat waktu, itu orang tua lega ya. Jangan sampai mata kuliah yang seperti ini mengulang ya. Karena setelah ini selesai Anda harus menyelesaikan tugas-tugas Anda yang lain, terutama persiapan Anda menjelang tugas akhir ya. Dari sekarang ini silakan Anda pikirkan, Anda cari-cari mungkin untuk inspirasi Anda bisa menonton YouTube bagaimana menulis skripsi yang baik. Mungkin kalau Anda belum memikirkan bagaimana menulis skripsi yang baik, silakan Anda pikirkan project yang berpikirnya sederhana dulu, nggak usah muluk-muluk. Project yang sederhana yang bisa diterima oleh dosennya itu Anda bisa melihat dari kakak-kakak angkatan Anda ya, karena dengan melihat seperti itu akan membuka keberanian kita untuk segera menyusun ide
untuk membuat skripsi ya, termasuk proyeknya. Ya, saya punya pengalaman dulu, pernah saya S2 ini sampai semester 3 saya sudah menyelesaikan semua mata kuliah dan alhamdulillah tidak ada yang nilainya di bawah B ya, nilai B-nya hanya sedikit, yang banyak nilai A-nya. Tapi situasinya semester 3 itu saya masih mikir mau bikin apa ya, proyek akhir untuk tesisnya ya. Sementara beberapa teman-teman sudah ada yang menulis ya, menyusun ide. Ini saya masih belum semangat karena apa? Rupanya saya ini harus melihat proyek apa yang sudah dibuat oleh teman saya yang disetujui oleh dosen. Nah, suatu ketika pada bulan Ramadan, saya melihat saya masuk di bagian admisi, bukan admisi ya, tata usaha, termasuk beliau juga mengurus pengumpulan berkas-berkas proposal tesis ya. Waktu itu saya ke sana, saya ngobrol, kemudian saya lihat tesis-tesis yang sudah proposal tesis yang sudah disetujui. Saya buka-buka, oh ternyata seperti ini yang ada di bayangan saya, yang sederhana itu diterima ya. Nah, maka dari situ saya menjadi berani. Oh kalau begitu saya membuat yang ada dalam pikiran saya, coba saya bedakan sedikit, saya modifikasi sedikit, ternyata lebih kompleks daripada apa yang pernah saya lihat di situ. Ternyata yang saya rancang itu lebih kompleks dari itu yang proposal-proposal yang dikumpulkan yang saya lihat pada waktu saya masuk ke bagian tata usaha itu. Sehingga saya semakin mantap, kemudian segeralah saya membuat. Ya, pokoknya nothing tulus, tidak menyerah ya. Pokoknya saya kejar terus, setiap kali ada revisi saya kejar. Ya akhirnya ya saya lulus ya. Tanpa saya minta bantuan, saya coding sendiri. Ya bermula dari kita melihat ternyata ada yang seperti ini itu bisa diterima ya, nggak usah kita berpikir muluk-muluk. Ternyata yang seperti ini pun diterima, asalkan bisa mempertahankan argumen kepada dosen pembimbing ya, dosen pembimbing percaya kita bisa dan diterima. Menurut beliau, oh ini sudah memenuhi standar S1 atau S2 ya, tergantung Anda. Kalau Anda S1, ya sudah Anda buat saja. Nggak usah berpikir yang muluk-muluk. Kalau kita tidak melihat contoh-contoh tugas akhir dari orang lain, kadang-kadang kita itu dihantui, wah jangan-jangan skripsi itu sulit. Kita berpikirnya yang muluk-muluk. Nah itu nanti akan menghambat ya. Coba Anda kampus, Anda ketemu kakak angkatan Anda atau teman Anda yang sudah maju, seperti ini pun bisa diterima. Nanti Anda pasti akan menjadi berani. Ya seperti itu ya. Nah, supaya Anda bisa fokus dan segera selesai, karena porsi energi nanti ketika untuk menyelesaikan skripsi itu ya lebih istilahnya lebih memakan tenaga dan waktu ya. Maka untuk mata kuliah seperti kalkulus, mata kuliah Wimaya, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, segeralah diselesaikan ya. Jangan sampai mengulang mata kuliah dasar seperti itu. Ya, termasuk kalkulus ini Anda sedang mengikuti kalkulus lagi, jangan mengulang ya. Silakan Anda belajar bersama-sama dalam mengerjakan soal. Jadi tidak harus setiap mahasiswa itu mengerjakan 5 soal. Coba setiap bab ada 5 soal, kerjakan itu. Satu kelas itu mengerjakan 5 soal. Nanti siapa yang bisa, silakan sharing ke teman-teman yang lain. Jadi paralel ya. Kalau ada 10 soal dalam setiap bab, kerjakan 10 mahasiswa mengerjakan. Atau 20 mahasiswa mengerjakan 10 soal kan lumayan itu. Nanti si A bisa soal nomor sekian, si B bisa soal nomor sekian. Saling tukar-menukar, itu akan belajarnya lebih cepat daripada satu orang menyelesaikan 10 soal, itu lama. Ya. Seperti itu, jadi semuanya belajar. Gitu ya. Oke, ini tidak ada masalah ya. Dan selama teman-teman mengerjakan tugas, teman-teman tidak usah khawatir dengan masalah nilai ya. Ya, saya pernah menyampaikan kalau ada dulu mahasiswa yang hanya mengandalkan UTS dan UAS ya, tidak mengerjakan tugas. Ternyata dia UTS dan UAS-nya nilainya baik, hanya tugasnya 4 kali pertemuan, 4 kali tugas itu tidak dikerjakan. 0 nilainya. Padahal porsi tugasnya tadi di atas 30% ya. Nah, dia rugi sekali. Setelah saya ikuti perhitungan ya dengan persyaratan semacam ini, dia nggak sampai nilainya B. Dia tidak mencapai nilai B, hanya maksimal nilai C. Rugi sekali kan? Kalau kemudian saya hitung di dalam Excel itu, kalau misalkan 4 tugas itu, setiap tugasnya masing-masing nilainya 60. Kemudian saya enter nilainya berapa? Ternyata nilainya A. Rugi sekali ya. Padahal saya ini sebenarnya nggak perlu saya sampaikan, tapi harus saya sampaikan pada akhirnya ya, supaya teman-teman terpacu.
saya dalam memberikan nilai tugas kalau teman-teman mengerjakan ya, mengerjakan semaksimal Anda walaupun tidak benar, saya tidak pernah memberikan nilai di bawah 75 untuk tugas, setiap tugas. Nah, coba itu tadi nilai setiap tugasnya 60 bisa A. Kalau 75 bagaimana? Nah, rugi sekali dia tidak mengerjakan tugas. Jadi jangan sampai Anda tidak mengerjakan tugas, apalagi untuk mata kuliah seperti ini, seperti kalkulus, metrik ruang vektor, kemudian apa namanya, mata kuliah yang ini ya, eksak-eksak ini ya. Jangan sampai Anda tidak mengerjakan tugas. Ya, semua mata kuliah tugas itu sangat besar ya, apalagi kita akan beralih dari kurikulum Merdeka Belajar ke kurikulum OBE, Outcome Based Learning, artinya Outcome Based Education. Pembelajaran kita berbasis outcome, apa yang sudah kita hasilkan. Jadi bisa jadi nanti teman-teman tidak harus mengerjakan skripsi ketika OBE, tapi cukup teman-teman membuat project. Dari project itu teman-teman bisa membuat jurnal ya, membuat papernya yang lolos ke jurnal bereputasi misalnya. Nah, itu sudah dianggap setara dengan skripsi. Mungkin jurnal bereputasi itu cuman 17 halaman ya. Tapi kalau lolos misalkan dari project Anda itu ditulis dalam paper Anda submitkan ke jurnal misalkan Sinta 1 atau Terindex Scopus misalkan. Atau paling tidak Terindex Sinta 2, itu kan bereputasi Sinta 2. Ya. Itu sudah setara dengan skripsi. Nah, mungkin akan lebih mudah lagi nanti. Ya. Tapi untuk bisa sampai diterima ke dalam jurnal bereputasi biasanya ya tulisan kita direview dulu oleh reviewernya, oleh dosen-dosen yang mengelola jurnal tersebut ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin secara teknis kurang tepat, diminta Anda membetulkan ya, membetulkan konsep atau membetulkan tulisan. Kalau konsepnya sudah baik, mungkin hanya masalah penulisan. Ya seperti itu ya. Apakah ada kampus-kampus lain yang sudah menerapkan OBE? Ya ada, beberapa ada. Ada yang Merdeka Belajar tetap dilakukan, kemudian dibasiskan pada OBE. Ya, seperti itu. Oke, ini kemudian kita ke materi berikutnya. Materi pertama ya, materi pertama kita ini lebih berkaitan ke turunan dan anti turunan ya. Jadi silakan teman-teman melirik kembali materi-materi tentang turunan ya. Untuk turunan itu akan memudahkan kita kalau melihat bentuk normal sebelum diturunkan, berarti itu adalah integral dari turunan itu ya. Ya, sudah ada contoh-contoh soalnya ya. Jadi ini biasa, integral biasa, kemudian ada integral substitusi ya. Nah, kemarin teman-teman sudah mengerjakan tugasnya, saya yakin Anda kalau mengerjakan tugasnya nanti bisa untuk ujian UTS maupun UAS-nya ya. Kemudian ada integral substitusi, integral parsial ya. Integral substitusi yang terpenting Anda silakan menonton video rekaman saya ya. Jadi di situ kita melihat di dalam suatu bentuk operasional matematik yang akan diintegralkan itu ada bentuk fx-nya, ada bentuk f turunan dari fx-nya. Nah, itu bisa dilakukan integral substitusi. Kemudian teman-teman tinggal mengerjakan contoh soal sambil melihat ini. Nah, kalau teman-teman menjumpai seperti ini, maka bisa dilakukan substitusi ya. Ada contoh-contoh soalnya. Ya, saya yakin teman-teman kalau bisa mencoba ya, silakan dengan bekerjasama dengan teman-teman yang lain. Kalau bisa mencoba, kemudian mengerjakan soal ini, pasti nanti ujiannya tidak sulit ya. Ini integral parsial, ya. Yang penting kita bisa tahu mana yang kita pilih sebagai U, mana yang kita pilih sebagai V ya. Biasanya yang dipilih sebagai DV, itu adalah bagian yang bisa diintegralkan tetapi kompleks ya. Kalau ini kan cuma X itu gampang diintegralkan, tapi ini sin X. Sin X itu trigonometri, ini kompleks kan. Nah, ini DV-nya. Kalau kita sudah memilih DV-nya, berarti yang lain adalah U-nya ya. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini bentuk integral parsial, kita gunakan rumus ini. Contoh-contoh soalnya ada di sini ya, di slide yang sudah saya bagikan ya. Ya, ini sudah kita bahas waktu itu. Kemudian integral trigonometri ini juga di YouTube banyak ya. Mengapa integral disubstitusikan ke bentuk trigonometri? Karena ada bentuk-bentuk yang kalau dikerjakan dengan aljabar biasa sulit, tapi ini disubstitusikan ke bentuk trigonometri, sehingga bentuk integralnya itu bisa diselesaikan. Ya. Karena integral itu kan nanti ada
penerapannya sebagai penghitung luas, penghitung volume ya. Kalau kita hanya mengandalkan di aljabarnya saja, kalau tidak mencari bentuk padanannya di dalam bentuk trigonometri itu akan sulit ya, menghitung integral tentu ya. Jadi integral tentu itu integral yang ada intervalnya. Integral dari X sama dengan berapa sampai X sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuknya seperti ini, integral trigonometri ya. Ini asal mulanya cuma dari 1 sama dengan cos kuadratik sama ditambah sin kuadratik. Asal mulanya dari situ. Kemudian berkembang ya. Berkembang ada kosekan kuadrat dan sebagainya. 1 sama dengan kalau tidak salah 1 plus tan kuadrat X sama dengan kosekan kuadratik. Kalau tidak salah ada yang seperti itu pengembangannya ya. Nah, ini bentuk-bentuknya. Ada yang dikalikan dulu dengan sekawannya supaya kita bisa mendapatkan nilai U, lalu DU. Kemudian setelah kita dapatkan U, kita bisa substitusikan dengan mudah. Nah, ini. Jadi ada hafalan ya semacam trik ya, trik di luar aljabar biasa, tapi kita manipulasi yang tidak mengubah nilainya. Hanya mencari padanannya dalam bentuk lain, tetapi bisa diintegralkan. Jadi contoh-contoh soal ini bisa dipelajari. Nah, seperti ini ya. Kemarin sudah, teman-teman. Kemudian integral trigonometri part 2 ya. Integral trigonometri part 2. Ini teman-teman sudah melihat ya. Kemarin sudah kita bahas di dalam video rekaman saya ini. Nah, ini yang sudutnya setengahnya, kemudian sudutnya 2 kalinya. Ya. Jadi ada yang bentuk-bentuk seperti ini diubah dulu. Kalau menemui sin kuadrat X, nanti ini setengah kali 1 min cos 2X dan sebagainya ya. Sudah kita bahas waktu itu ya. Bisa teman-teman buka kembali rekamannya sambil melihat contoh-contoh soalnya ya di dalam materinya. Ya. Kemudian ini yang tadi ya. Oh sama, ini sama. Nah, ini integral irasional. Waktu itu saya tidak membuat rekamannya ya. Tapi di sini sudah ada contoh-contoh soalnya, dan saya minta teman-teman kemarin membuka materi dari sumber-sumber yang lain sambil mengerjakan contoh-contoh soalnya. Ada contoh soalnya tidak? Ada ya, beberapa ya. Hanya satu. Ya, hanya satu. Oh, ada beberapa. Ini kemarin jadi PR ya. Nah, dengan lihat yang ini, saya yakin teman-teman Anda bisa. Ya, substitusi fungsi aljabar. Jadi, ya ini masih mirip, cuma bentuk fungsinya aja yang berbeda. Fungsinya fx di akar ya. Kalau yang kemarin-kemarin fx-nya enggak, bukan dalam bentuk akar. Ini masih mirip ya. Asalkan kita punya pedoman mana yang disubstitusi sebagai u, ya, mana yang bisa nanti kita pilih u-nya sehingga x dx-nya nanti bisa tersubstitusi ya, bisa hilang. Nah, kalau kita bisa menemukan u-nya yang sekaligus nanti du-nya itu menghilangkan x dx-nya, maka teman-teman bisa menyelesaikan integral itu. Kalau ternyata kita memilih U-nya pada bagian fungsi yang tertentu, tetapi kok setelah kita pilih U yang fungsi itu kita substitusikan sebagai U, kok yang lain X dx-nya tidak bisa dikonversi menjadi DU. Oh, mungkin kita perlu memilih fungsi yang lain di dalam perhitungan itu. Mungkin bukan yang X min 4, tapi U-nya adalah X misalnya. Nah, itu nanti perlu dicoba-coba ya. Tapi umumnya yang kita substitusikan sebagai U adalah bagian yang kompleks, terlihat kompleks perhitungannya ya. Yang nanti kalau misalkan di U kan lalu du per dx-nya itu bisa memuat x dx-nya, itu bisa kita selesaikan integralnya. Ya, ini sudah teman-teman baca ya, lebih mudah di dalam langsung mencoba di dalam contoh-contoh soalnya ya. Dan ini ada pembahasannya di YouTube. Memang pada pertemuan yang kuliah yang membahas ini, saya memperlakukan problem based learning ya. Jadi sudah ada materinya, kemudian teman-teman mencoba langsung contoh soalnya. Gojek. Ya. Nah. Nah, kemarin ini materi yang terakhir. Materi integral fungsi rasional ya. Jadi intinya teman-teman memperhatikan akar-akarnya bagaimana. Jadi harus melihat diskriminannya ya.
diskriminan bukan determinan. Kalau determinan itu di dalam metrik. D diskriminan. Diskriminannya itu apakah positif, kemudian punya akar real berbeda atau akar real yang kembar. Ya. Apakah akar-akarnya tidak real dan berbeda? Apakah akarnya tidak real dan yang sama? Kalau yang ini, yang 3 dan 4 ini adalah diskriminannya minus ya. Artinya akar minus. Akar minus kan tidak real atau imajiner. Ya, kalau imajiner nanti cuma dimasuki sembarang bilangan ya untuk kita bisa mencari nilai A, B, C-nya ya. Jadi di sini kita kemarin menggunakan bantuan A, B, C ya dari fungsi bentuk integral rasional itu harus disajikan dalam bentuk seperti ini supaya apa? Menjadi fungsi plus-plus ya. Sehingga setiap suku atau setiap operan di sini itu bisa diintegralkan ya. Dan kita punya rumus andalannya ya. Ini sudah dihitung dengan integral substitusi yang dulu di kalkulus 1 kalau tidak salah. Seperti ini ya. Integral seper AX plus B bentuknya ini. Ya. Saya yakin teman-teman sudah membaca ya, melihat kemarin saya berikan rekaman video yang jelas. Silakan disimak kembali ya. Jadi materi UTS kita sampai sini ya, sampai pertemuan ke-6 kemarin ya. Itu pun sudah banyak soal-soalnya. Nanti silakan dipelajari sampai situ dan nanti setelah UTS kita masih melanjutkan integral rasional pada bagian kedua ya. Silakan ini dipelajari ya. Kemarin akar-akar real yang bentuknya akar-akar real dan ada yang sama ya. Ini penyebutnya bertingkat, kemudian kita menghitung A, B, C-nya dengan menyamakan pembilangnya ya. Masih ingat ya teman-teman, nanti tinggal mencoba soal-soal seperti ini ya. Ini sebagai contoh, lalu silakan Anda cari dari sumber-sumber yang lain untuk mengerjakan contoh-contoh soalnya ya, sehingga bisa mahir dalam perhitungannya ya. Ya, mungkin sampai di sini teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan. Silakan direnungkan apa yang saya sampaikan dalam rekaman ini. Semoga teman-teman tetap semangat ya untuk mata kuliah yang dasar sebagai pengantar Anda untuk tugas akhir. Jangan sampai ada yang mengulang. Segeralah Anda memikirkan tugas akhir dari sekarang, apa yang akan Anda buat. Bisa Anda dengan melihat contoh-contoh skripsi atau tugas akhir itu seperti apa, sehingga dalam bayangan kita itu nanti akan menemukan, oh ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Kalau tidak sulit yang kita bayangkan, segera, mumpung kita lagi semangat, mumpung kita sedang ada waktu, ya sedang suasananya daring seperti ini, silakan segera Anda membuat project yang nanti bisa menjadi proposal ya. Kalau Anda sudah punya proposalnya, sudah punya projectnya, maka dosen pembimbing Anda akan semakin yakin, ya udah dibuat aja, langsung dibuat, kemudian nanti Anda segera selesaikan skripsinya, sidang, maju, revisi dan yudisium, lalu wisuda ya. Harapannya segera lulus dengan mudah, dengan tepat waktu seperti itu ya. Jangan sampai ada yang mengulang. Ya, itu motivasi saya, semoga bermanfaat ya bagi kita semua ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sampai bertemu kembali di ujian UTS dan pertemuan ke-8 dan seterusnya ya. Jangan sampai Anda salah membaca jadwal ya, silahkan Anda harus teliti. Dan kemudian itu tadi kalau berhalangan sebelum hari H ujian, silahkan Anda mengabari saya, izin dengan baik, izin dengan alasan yang rasional ya, maka saya akan berikan kebijakan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.